Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Filsafat Kontemporer oleh Karl Raimund Popper. Yang beranggotakan saya sendiri, Latifah Ramadhani, NIM 2115040068. Saya Padilla Maulina Siregar dengan NIM 2115040070. Perkenalkan, nama saya Wina Lestari dengan NIM 21150400067. Yang pertama, riwayat hidup Karl Raimund Popper. Karl Raimund Popper lahir di Wina pada tanggal 28 Juli tahun 1902. Ayahnya Dr. Simon Sigmund Karl Popper, seorang pengacara yang sangat minat pada filsafat. Perpustakaannya luas, mencangkup kumpulan-kumpulan karya filsuf besar dan karya-karya mengenai problem sosial. Agaknya, Karl Popper mewarisi minatnya pada filsafat dan problem sosial dari ayahnya. Orang tuanya keturunan Yahudi, tetapi tidak lama setelah menikah, mereka berdua dibaptis dalam gereja Protestan. Ayahnya adalah sarjana hukum dan pengacara yang mencintai buku dan musik. Pada umur 16 tahun, Popper meninggalkan sekolahnya dengan alasan bahwa pelajaran-pelajarannya sangat membosankan. Lalu ia menjadi pendengar bebas pada Universitas Wina dan baru tahun 1922 ia diterima sebagai mahasiswa. Pada tahun 1928 ia meraih gelar doktor filsafat dengan suatu disertai tentang Zur Methodenfrage der Psikologie atau masalah metode dalam psikologi pemikiran, suatu karangan yang tidak diterbitkan. Pada tahun berikutnya Popper memperoleh gelar diploma pada bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam. Dalam catatan sejarah, Popper tidak pernah menjadi anggota lingkaran Wina, tetapi ia mengenal anggota lingkaran Wina yang bekerja di universitas pada beberapa di antara mereka. Ia mempunyai hubungan khusus dengan anggota lingkaran Wina, di antaranya Viktor Karl, Helga Vogel, dan lain-lain. Dalam usaha studinya, Popper belajar banyak dari Kurt Buchler, profesor psikologi di Universitas Wina. Yang paling penting dalam perkembangannya di masa mendatang ialah teori Buchler tentang 3 tingkatan bahasa, yaitu fungsi ekspresi, fungsi stimuli, dan fungsi deskriptif. Popper meninggal dunia pada tanggal 17 September 1994 di Croydon, London Selatan dalam usia 92 tahun akibat komplikasi penyakit kanker. Menjelang akhir hayatnya, beberapa karyanya diterbitkan dengan bantuan orang lain. Buku yang paling penting dari periode terakhir ini adalah A World of Propensities tahun 1999, di mana ia menguraikan pemikiran definitifnya tentang probabilitas dalam logika dan ilmu pengetahuan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu pokok pemikiran Karl Raimund Popper. Menurut Popper, metode induktif meninggalkan banyak masalah dalam ilmu pengetahuan. Masalah itu apakah menyangkut proses cara memperoleh pengetahuan, ukuran validitas kebenaran, hasil pengetahuannya bersifat subjektif, dan lain sebagainya. Pertama, dalam proses penyelidikan misalnya, kaum induktivis menggunakan observasi dan pengalaman sebagai dasar satu-satunya dalam membuat pernyataan tunggal atau singular statement. Dan kemudian hasil pengamatan dan pengalaman pribadi yang belum teruji dapat ditarik sebuah kesimpulan berupa teori. Ironinya, kebenaran bersifat general atau berlaku secara umum. Teori-teori ilmiah ditarik dengan cara ketat dari fakta-fakta pengalaman yang diperoleh lewat observasi dan eksperimen. Ilmu didasarkan atas apa yang dilihat, didengar, diraba, dan sebagainya. Pengetahuan akan diterima bila berasal dari sense, expression, atau sensational impression, perception, visual, or auditory. Prinsip di atas dipertanyakan oleh Popper, terutama volume eksperimen. Berapa banyak observasi yang diperlukan untuk memenuhi? Haruslah sebatang logam tertentu dipanasi 10 kali, 100 kali, atau seberapa banyak kali sebelum kita dapat menyimpulkan logam selalu memuai bila dipanaskan.
Di sisi sebenarnya, tingkat kesulitan yang dihadapi oleh kelompok induktivis bila mereka mensyaratkan observasi dan eksperimen jadi acuan ilmu pengetahuan. Sanggahannya, penarik kesimpulan ini sangat berbahaya, sebagaimana Karl Marx telah membuat teori sejarah dengan ramalan-ramalan atau prediksi yang salah tentang masyarakat kelas. Juga contoh lainnya, mereka punya anggapan bahwa semua angsa berwarna putih tanpa mempedulikan angsa yang berwarna lain. Kertas litmus berubah menjadi merah bila dicelupkan ke dalam cairan tanpa merinci cairan apa yang dapat merubah. Baiklah, selanjutnya yaitu materi yang kedua, yaitu tugas bagi ilmu pengetahuan adalah merumuskan hukum-hukum yang bersifat umum dan mutlak. Jika mencari contoh yang sederhana, pernyataan bahwa logam yang dipanaskan akan memuai merupakan hukum bagaimana hukum ilmiah serupa itu sampai terbentuk. Pasti jawabannya bahwa hukum itu dihasilkan oleh suatu proses induktif. Artinya, dari sejumlah kasus yang cukup besar atau bermacam-macam logam yang memuai setelah dipanaskan, disimpulkan bahwa dalam keadaan yang tertentu, gejala yang sama dan di mana-mana akan terjadi. Pendek kata, metode ini dijalankan dengan observasi dan eksperimen, serta berdasarkan fakta-fakta. Teori ini mendapatkan catatan dari David Hume. Ia menyatakan bahwa dari sejumlah fakta, berapapun besar jumlahnya, secara logis tidak dapat disimpulkan suatu kebenaran umum. Tidak ada keharusan logis bahwa fakta-fakta yang sampai sekarang selalu berlangsung dengan cara yang sama. Dengan demikian, bahwa induksi tidak dapat dibenarkan berdasarkan logika. Yang ketiga yaitu induktivis menggunakan ilmu bantuan lain, yaitu logika dan probabilitas atau kemungkinan selain dasar observasi dan eksperimen untuk mendapatkan justifikasi. Bantuan logika ini dilakukan untuk memperkokoh argumen logis dari cara penarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang mereka buat. Misalnya, argumen yang logis yang valid ditandai dengan fakta bahwa apabila premis argumen itu benar, maka kesimpulannya benar, tetapi ternyata tidak demikian. Argumen-argumen induktif tidak merupakan argumen-argumen yang valid secara logis. Masalahnya bukanlah apabila premis suatu penyimpulan induktif benar, maka kesimpulannya mesti benar. Bisa saja penyimpulan argumen induksi salah, sedangkan premisnya benar dan ini terjadi tanpa harus merupakan kontradiksi. Misalnya tentang pernyataan semua gagak adalah hitam. Karena sampai hari ini saya telah melakukan observasi terhadap sejumlah besar burung gagak pada variasi yang luas dan telah menyaksikan mereka semua hitam, dan berdasarkan fakta ini adalah satu penyimpulan induktif yang valid dan sempurna. Menurut Popper, secara premis itu benar, akan tetapi secara logis itu salah, sebab tidak ada jaminan logis bahwa gagak yang secara observasi kemudian tidak ada yang berwarna coklat atau merah jambu. Kalau hal ini terbukti, mana kesimpulan semua gagak hitam itu salah. Jadi penyimpulan induktif awal yang jelas valid karena memenuhi kriteria yang telah dispesifikasi oleh prinsip induksi, dapat membawa ke suatu kesimpulan yang salah, sekalipun fakta menunjukkan bahwa semua premisnya benar. Prinsip probabilitas dipinjam oleh induktif untuk mencari alternatif jawaban jika kebenaran atas bukti tunggal dipersalahkan. Mereka menyatakan bahwa pengetahuan bukanlah pengetahuan yang telah dibuktikan, melainkan pengetahuan yang probable benar. Semakin besar jumlah observasi yang membentuk dasar suatu induksi dan semakin variasi kondisi di mana observasi dilakukan, maka semakin besar pula probabilitas hasil generalisasi itu benar. Mungkin dapat diterima secara intuitif bahwa waktu dukungan observasi terhadap hukum universal meningkat, maka probabilitas kebenaran hukum itu pun meningkat. Namun intuisi ini tidak akan dapat diuji. Berbeda cara dengan cara induktif, falsifikasi menggunakan cara kerja ilmu pengetahuan tidak hanya menggunakan observasi dan pengalaman sebagai dasar di dalam menentukan hukum-hukum ilmu pengetahuan atau generalisasi. Akan tetapi masih ada prasyarat lain, yaitu uji kesalahan atau falsifiable. Melalui uji kesalahan testable menurut falsifikasi adalah mematahkan sesuatu keadaan yang salah atau tidak benar. Suatu teori dapat dikatakan salah jika meminta bantuan pada hasil observasi dan eksperimen tanpa percobaan dan kesalahan atau trial and error. Melalui dugaan dan penolakan, hanya teori yang paling cocok dapat dipertahankan untuk menghindarkan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh neopositisme. Popper membuat sistem kerja ilmu dengan teori falsifikasi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Padilla, yaitu
Popper membuat sistem kerja ilmu dengan teori falsifikasi. Pertama, suatu pengetahuan empirik atau ilmiah dinyatakan benar bila sistem tersebut dapat diuji atau falsifiabilitas dan bukan variabilitas. Contohnya, esok akan hujan karena secara empiris dapat disangkal. Popper mengusulkan tentang falsifiabilitas sebagai kriteria demarkasi didasarkan pada suatu asimetri antara verifiabilitas dan falsibilitas, sebab pernyataan universal tidak dapat berasal dari pernyataan tunggal, sebaliknya dengan dikontradiksikan oleh pernyataan singular. Kedua, secara metodologi, falsifikasi harus meragukan suatu pengetahuan yang mungkin ada kesalahan dalam mengamati. Misalnya, bukan angsa yang diamati, melainkan seekor burung. Maka untuk refutasi atau penyangkalan secara sistematis, maka teori harus dirumuskan secara jelas sehingga membuka kemungkinan untuk penyangkalan yang mungkin diajukan. Sebaliknya, suatu teori tidak ditinggal dengan gampang, sebab ini mengidentikan sikap yang tidak kritis terhadap tes. Dengan begitu, berarti teori sendiri tidak diuji sekeras seperti seharusnya. Ketiga, suatu hipotesis atau sistem hipotesis mau diakui memiliki status sebagai hukum atau teori ilmiah apabila ia akan menjadi bagian dari ilmu. Maka suatu hipotesa harus falsifabel sebelum melangkah lebih jauh. Contohnya, semua zat memuai bila dipanasi. Pernyataan itu falsifiabel. Ia akan menjadi keliru bila ada keterangan observasi menunjukkan fakta ada suatu zat X tidak memuai ketika dipanasi. Jadi, suatu hipotesa adalah falsifiabel apabila terdapat suatu keterangan observasi atau suatu perangkat keterangan observasi yang tidak konsisten dengannya, yakni apabila ia dinyatakan sebagai benar, maka ia mengfalsifikasikan isi hipotesa itu. Keempat, teori harus dinyatakan dengan jelas dan cermat. Apabila suatu teori diajukan sedemikian samar sehingga tidak jelas apa yang sebenarnya diinginkan, maka bila mana diuji dengan observasi atau eksperimen lain, ia dapat diinterpretasikan demikian rupa sehingga selalu konsisten dengan hasil pengujian. Dengan cara demikian, ia dapat dibela dalam menghadapi falsifikasi. Situasi yang serupa terdapat hubungan dengan ketelitian. Makin teliti suatu teori dirumuskan, semakin ia menjadi falsifiabel. Yang kelima, dugaan-dugaan spekulasi yang berani. Rahasia-rahasia ilmu akan berkembang maju dengan bantuan kreativitas dan mendasar. Semakin besar jumlah teori pendugaan dikonfrontasikan dengan realitas, semakin besar jumlah kesempatan kemajuan yang penting dalam ilmu. Popper memandang ilmu sebagai suatu perangkai hipotesa yang dikemukakan secara coba-coba dengan tujuan melukiskan secara akurat suatu tuntutan bahwa teori ini harus tinggi falsifiabilitasnya. Teori harus dinyatakan dengan jelas dan cermat. Apabila suatu teori diajukan sedemikian samar hingga tidak jelas apa sebenarnya yang ingin dinyatakan, maka bila mana diuji dengan observasi atau eksperimen lain, ia dapat diinterpretasikan demikian rupa hingga konsisten dengan hasil pengujiannya. C. Refleksi atas pemikiran Karl Raimund Popper. Bila memperhatikan cara kerja yang begitu teliti dan cermatnya Popper, serta sikap keterbukaan atau open-ended terhadap dunia keilmuan, maka hal yang patut kita tarik benang merahnya ialah bahwa ilmu pengetahuan tidak bersifat mutlak atau close, tidak kebal kritik atau truth claim, tetapi bersifat relatif dan partikularis dengan asumsi akan ada pemikiran baru yang akan merevisi atau mengklasifikasi setiap hasil pernyataan serta simpulan pemikiran ilmu pengetahuan. Salah satu karakter ilmu pengetahuan adalah
menerima pengetahuan lain sebagai alat penguji atas kelemahan prosedur, metode, atau hasil temuan manusia. Istilah ARCON, ongoing process, serta ongoing formation termasuk juga produk pemikiran Islam atau teks klasik, tidak bebas kritik, tidak berlaku sepanjang zaman, dan terbuka untuk diuji, atau condition sine qua non. Bila memungkinkan dilakukan dekonstruksi terhadap pemikiran-pemikiran yang dianggap mapan, bahwa ilmu pengetahuan merupakan produk manusia dari hasil trial and error atau percobaan dan salah yang mengikuti perkembangan peradaban manusia, maka tidak ada istilah statis, jumud, stagnat, atau pintu istihad telah tertutup. Pintu istihad pemikiran terbuka lebar, seyampang para ilmuwan bersemangat untuk melaksanakan riset, maka akan terlahir dinamika baru yang bersifat konstruktif. Tidak ada otoritas dalam ilmu pengetahuan. Sebagai konsekuensinya, ilmu pengetahuan terbebas dari kepentingan, terbebas dari nilai, ramalan, pretensi dari manapun yang dapat merusak independensi, imajinasi, dan ekspresi para ilmuwan atau lembaga keilmuan. Apalagi upaya untuk mencampur adukan antara pseudosains ke dalam sains. Baik, hanya itu presentasi dari kami. Jika salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.